Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan thayyiban fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Para jamaah pendengar sautuna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada maghrib ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang berjudul siapakah yang Anda jadikan teman? Wahai sekalian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita. Ada seorang syekh yang datang di sebuah penjara di mana syekh itu memberikan sebuah penceramah, memberikan sebuah ceramah kepada orang-orang yang sedang ditahan di dalam tahanan tersebut. Maka kita syekh ini sedang menyampaikan ceramah kepada jemaah yang sedang berada di dalam penjara tersebut. Maka syekh menemukan seorang pemuda yang sedang menggigit jari tangannya dengan penuh histeris dan penuh penyesalan yang begitu panjang. Maka syekh bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Apa yang terjadi di perjalanan hidupmu sehingga engkau sampai di dalam penjara ini?" Maka sang pemuda pun mulai bercerita, "Saya adalah anak fulan bin fulan bin fulan. Saya dulu adalah anak yang baik, ya Syekh. Ternyata saya bersahabat, berkawan dengan kawan-kawan saya, bersahabat dengan sahabat-sahabat saya. Mereka pun mengajak saya keluar, mengajak saya bergadang, mengajak saya jalan-jalan. Dan saya tidak sadar, ternyata saya telah terbawa, terkontaminasi dengan perjalanan gaya hidup mereka selama ini. Maka saya pun mulai mengenal yang namanya narkoba. Maka sehingga pun saya pun merasakan sedikit demi sedikit, lambat laun saya pun menjadi candu, sehingga saya pun ketangkap dan terjebloskan ke dalam penjara sampai hari ini yang Syekh melihat saya seperti ini." Benar, mereka ada teman-teman jahat. Sehingga anak tersebut, pemuda tersebut mengatakan, "Iya, ternyata mereka adalah teman-temanku yang jahat." Maka dikatakan teman-teman jahat ini pun telah dikisahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan di dalam Al-Quran bagaimana ketika kita bersahabat, berkawan dengan kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang jelek, maka kita akan terkontaminasi, akan terbawa arus, akan mengikuti gaya hidup mereka, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang menyesal, orang-orang yang akan menjadi merugi dalam kehidupan ini. Persahabatan yang kita bangun di dalam kehidupan dunia tidak sesuai dengan persahabatan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka persahabatan itu akan membawa bencana, membawa malapetaka, membawa permusuhan yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahwa orang-orang yang bersahabat dengan kawan-kawan yang jelek, yang buruk, maka pada hari kiamat mereka akan menjadi musuh bebuyutan bagi
kita bagi seorang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Allah mengatakan al-akhilla, ya. Al-akhillau adalah teman akrab. Ya, Allah telah mengatakan al-akhillau yauma idin, ya, pada hari itu teman-teman akrabmu yang makan bersama, hidup bersama, suka dan duka selalu bersama, ternyata teman itu kelak nanti dia yang akan menjadi musuh bebuyutan, yang akan menjadi musuh yang nyata di dalam perjalanan hidup kita di negeri akhirat nanti. Ya, Allah mengatakan teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun. Ya. Persahabatan yang dibangun di atas kemaksiatan, di atas landasan permusuhan, maka kelak nanti akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bersahabat di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bersahabat dilandaskan dengan ketakwaan kepada Allah, maka subhanallah, maka persahabatan itu akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi persahabatan yang dibangun di atas kepentingan pribadi dan duniawi, maka dia akan menjadi musuh nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan juga, wahai hamba-hambaku, ya, tidak ada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Maka para ulama mengatakan al-akhillau, teman-teman akrab, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian lain. Ya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena persahabatan dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah. Ya, bersahabat dengan para pemabuk, bersahabat dengan para pelaku pezina, bersahabat dengan para peminum khamar, bersahabat dengan para pelaku narkoba, bersahabat dengan para pelaku pencuri, maka kelak nanti sahabat-sahabat yang kita anggap sebagai teman kesetiaan kita di kehadapan di dunia ini, maka kelak nanti mereka yang akan menjadi musuh di dalam hidup kita di negeri akhirat. Persahabatan berbalik menjadi permusuhan, ya. Yang dulu di dalam kehidupan dunia begitu akrab, suka dan duka selalu bersama, ternyata di negeri akhirat dibalik menjadi permusuhan. Teman akrab menjadi musuh, kecintaan menjadi kebencian pada saat itu. Dulu di negeri dunia persahabatan menjadi permusuhan, dibalik di negeri akhirat. Dulu kecintaan yang kita bangun di kehidupan dunia, yang mana dulu kita hidup di dunia, kita saling cinta mencintai, ternyata di negeri akhirat cinta Allah rubah menjadi sebuah permusuhan. Ya, kecintaan menjadi kebencian kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang yang persahabatannya di atas dasar takwa dan iman. Ketika dia bersenyum-senyum karena Allah dengan iman, ketika dia bersahabat dengan kawannya karena bersahabat karena ketakwaan, karena temannya rajin sholat, dia pun bersahabat dengan temannya. Itu yang dia bangun di atas landasan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, maka manakah perhatian Anda wahai para bapak? Nah, ini diingatkan kepada bapak-bapak sekalian. Maka kita harus memperhatikan anak-anak kita sama siapa dia bersahabat, sama siapa dia berkawan, sama sahabat dia keluar, sama sahabat dia duduk bersama. Harus diperhatikan. Di sini diajarkan juga kepada orang tua. Hendaklah orang tua menjadi peranan utama, berpengaruh besar
di dalam mendidik anak-anaknya. Anak-anak itu menjadi jahat, menjadi setan, menjadi jahat, menjadi buruk. Mungkin karena pendidikan orang tua tidak begitu berpengaruh di dalam kehidupan seorang anak. Makanya Allah selalu mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Di antara keluargamu ada al-aulad, ada anak-anakmu. Karena anak-anakmu merupakan aset masa depan negeri akhiratmu, aset masa depanmu. Kalau engkau tidak bisa menjaga dan mendidik anakmu, sama siapa dia bersahabat, sama siapa dia berkawan, sama siapa dia duduk, sama siapa dia makan bersama, sama siapa dia berjalan bersama. Kalau engkau tidak memperhatikan itu, maka yang Anda perhatikan kelak nanti, dia akan menjadi musuh dalam hidupmu, dia akan menjadi pemerang di dalam hidupmu. Kau akan menjadi bapa dan ibu yang merugi dunia maupun akhiratmu. Ya. Sehingga dikatakan, manakah antusiasmu Anda untuk mengenal orang yang dijadikan teman dan sahabat anak-anak kita? Makanya orang tua harus pandai memilih. Harus mengingatkan anak-anaknya sama siapa dia bersahabat, sama-sama dia berkawan. Sama siapa dia keluar harus diingatkan tersebut. Agar kelak nanti tidak menjadi sebuah penyesalan dalam perjalanan karir seorang anak nanti ke depannya. Maka jangan heran anak-anak peminum narkoba, peminum keras, mencuri, nakal, membunuh, begal dan lain sebagainya. Karena di awal itu sudah salah didik. Orang tua tidak memperhatikan itu. Oleh karena bapak sekalian, ibu sekalian, pemirsa dan pendengar radio Sautan yang dimuliakan Allah, maka ini ada suatu hal yang mendasar dalam pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Ini jangan main-main. Karena pendidikan kita terhadap anak kita adalah merupakan pendidikan untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Negeri dan bangsa ini tidak akan pernah bangkit dengan kemuliaan kecuali bagaimana pendidikan dari orang tua terhadap anak-anak tersebut. Sehingga Al-Imam At-Taikuidi mengatakan, Asy-syabab imaduddin wa jailil mustaqbal. Generasi muda adalah masa depan umat. Generasi muda merupakan tiang dari tiang-tiang agama ini. Dan mereka merupakan generasi masa depan umat. Kalau generasi masa depan umat dan bangsa ini hancur, maka jangan bermimpi umat ini akan bangkit, negara akan bangkit, bangsa akan bangkit. Justru akan terjadi kemerosotan, akan terjadinya dekadensi moral dalam perjalanan karir seorang anak. Maka agama bukan hancur berantakan disebabkan karena tidak ada pendidikan dalam perjalanan kehidupan seorang anak. Oleh karena itu, sesungguhnya Anda, wahai saudaraku yang baik, dituntut untuk mengenal teman-teman anakmu. Membantunya untuk melihat teman-teman saleh dan kawan-kawan yang memberikan nasihat. Cari teman-teman yang senantiasa memberikan nasihat. Setiap anak keluar diingatkan sama siapa kamu keluar, sama siapa kau bersahabat. Apakah teman baik atau tidak, jam berapa kau pulang. Harus diperhatikan, ingatkan masalah sholat, masalah baca Quran, diingatkan. Biar dia terbiasa orang anak tersebut. Sehingga dia akan tahu sama siapa dia akan bersahabat. Sehingga seorang penyair mengatakan, ingin melihat sahabat yang baik dan tidak baiknya, kita jangan bertanya kepada diri kita. Kita jangan bertanya kepada ini dan itu, tapi bertanya kepada sama siapa dia bersahabat. Seorang penyair pernah mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fakulu qarinin bil muqarini yaqtadi. Jangan bertanya tentang seorang itu, ya, jangan engkau bertanya tentang seseorang, tapi bertanyalah sama siapa dia bersahabat, sama siapa dia itu berteman. Ya, karena setiap orang yang mengikuti temannya, dia akan mengerti dan memahami karismatik dan sifat dari temannya tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan kita agar bersahabat dengan teman-teman yang baik. Sehingga Rasulullah memperumpamakan, ya, teman yang baik itu adalah seperti para penjual minyak wangi, teman yang buruk itu seperti para pembuat besi. Ya, kalau para penjual minyak wangi, ketika dia menjual minyak wangi, ketika pembeli membeli minyak wangi,
maka dia akan merasakan begitu wangi dan enak baunya. Subhanallah, wangi yang begitu serembab yang begitu indah, dicium, tenang, enak rasanya. Tapi teman yang buruk itu seperti seperti orang yang pandai dalam besi. Dia akan mencium bau besi, karat besi, panas, percikan api, dia akan merasakan. Seperti itu antara teman baik dan buruk. Teman baik adalah seperti para penjual minyak wangi, teman yang buruk seperti para pembuat besi dan tukang besi. Ya. Sehingga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Mathalul jalisis salihi wal jalisus su'i kahamilil miski wa nafikhil qir. Fahamilul miski imma an yukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhul qir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithatan." Kata Rasulullah SAW, perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi, minyak kasturi dan pandai besi. Ya, orang yang membawa minyak wangi kasturi bisa jadi ia memberimu, bisa jadi engkau membelinya darinya, dan bisa juga engkau mendapatkan aroma wangi darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi ia membakar pakaianmu, dan bisa pula engkau akan mendapatkan aroma yang tidak enak darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka para pendengar Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hati-hati. Ya, hati-hati kalau kita bersahabat dengan tukang mabuk, maka kita akan menjadi tukang mabuk. Kalau kita bersahabat dengan peminum khamar, maka kita akan menjadi peminum khamar. Kalau kita bersahabat dengan para pemain judi, maka kita akan menjadi para penjudi. Kalau kita suka bergaul dengan para perampok, maka kita pun akan menjadi para perampok. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang teman-teman yang suka pacaran, maka kita pun akan menjadi teman-teman yang akan ikut mengikuti gaya hidup berpacaran. Ya, kalau kita suka mengikuti orang-orang yang maling, maka kita pun akan mengikuti orang-orang yang maling. Tapi kita bersahabat dengan orang-orang yang rajin ke masjid, maka kita pun akan rajin ke masjid. Kalau kita bersahabat dengan orang yang membaca Quran, maka kita pun akan membaca Quran. Ya, kalau kita rajin berzikir, maka kita pun akan rajin berzikir. Kalau kita rajin bersahabat dengan kawan-kawan yang suka bercanda, maka kita pun akan menjadi orang-orang bercanda. Maka ini adalah hal yang berbahaya dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, para pemirsa pendengar Sautuna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah. Kemudian selanjutnya Allah juga memperingatkan kepada kita, kalau kita bersahabat dengan teman-teman yang buruk, dia akan menjadi sebuah penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersahabat dengan orang yang jahat, sehingga kelak nanti kita akan menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak? Allah telah mengatakan, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasulis sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani an dzikri ba'da idza ja'ani wa kana syaitanu lil insani khudula." Allah mengatakan, dan ingatlah hari ketiga orang yang zalim itu menggigit dua tangannya. Ya. Artinya orang-orang yang zalim, bersahabat dengan orang yang zalim, yang rusak, dia akan menggigit kedua tangannya. Dia mengatakan, andai kata dulu coba aku bersahabat dengan para rasul, coba aku mengikuti para rasul. Andai kata dulu coba aku bersahabat dengan orang-orang yang baik, coba aku bersahabat dengan orang-orang baca Quran, mungkin aku menjadi orang yang baik.
Aku bersahabat dengan orang-orang baca Quran, aku akan masuk ke surga melalui pintu Quran. Aku rajin sholat, mungkin aku akan mengikuti kawanku dari pintu sholat. Kalau aku rajin puasa, mungkin aku mengikuti temanku lewat pintu puasa. Kalau aku rajin bersahabat dengan teman yang bersedekah, mungkin aku akan rajin melewat dari pintu sedekah. Tapi kini aku telah bersahabat dengan kawan-kawan yang jelek. Sehingga dia mengatakan, ya laitani, ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalil. Aduh, sayang, seribu sayang. Coba dulu aku bersahabat dengan orang yang baik. Coba dulu aku bersahabat dengan kawan-kawan yang baik. Tidak mungkin aku tidak akan seperti ini lagi. Ya laitani ittakhadni lam attakhidh fulanan khalila. Coba dulu aku tidak jadi sebagai sahabatku. Tapi gara-gara dulu aku jadikan dia sebagai sahabatku, maka pada hari ini aku menjadi orang-orang yang merugi. Laqad adallani an dzikri, dia telah menyesatkan aku. Dia telah melalaikan aku dari sholat. Dia telah menyanyiakan aku dari membaca Quran. Dia telah membuat aku menyanyiakan waktu saya, tidak membuat saya tidak baca Quran. Tiap hari duduk bersama mereka, duduk malam bersama mereka, begadang bersama mereka, main game bersama mereka, main PS bersama mereka, rokok bersama mereka, minum khamar bersama mereka, main judi bersama mereka, perampok bersama mereka. Maka gara-gara itu semua, maka pada detik ini, pada hari ini aku berada dalam kebimbangan, berada dalam penyesalan yang begitu kekal abadi di negeri akhirat ini. Benar, itulah akhir setiap orang yang menyimpang. Yang Anda lihat di dalam kehidupan Anda akhirnya akan menjadi seperti itu. Ya, makanya Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilah. Kecelakaan besar bagiku kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan jadi teman akrabku. Ia akan menggigit jari-jari penyesalan dan menyesal di hari yang tidak berguna lagi penyesalan itu. Maka takutlah, wahai saudara-saudaraku, akan datang suatu hari yang Anda berkata di hari itu, seandainya dulu aku tidak beriman dengan si fulan dan tidak mengenal si fulan. Maka hati-hati akan datang suatu penyesalan di hadapan Allah nanti. Kau akan mengatakan, aduh dulu, coba aku tidak bersama dengan fulan dan fulan dan fulan. Sehingga pada hari ini pun aku menjadi orang-orang yang merugi, menjadi menyesal. Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari itu teman-teman akrabmu akan menjadi musuh yang nyata padamu di negeri akhirat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saudaraku pendengar sautu yang dimuliakan Allah, maka ringkasan dari ceramah kita yang berjudul siapakah yang Anda jadikan teman, maka poin pertama adalah bersahabat dengan kawan yang baik, maka yang kita akan menjadi baik. Bersahabat dengan kawan yang buruk, maka kita akan menjadi kawan yang buruk, kita akan menjadi orang yang buruk. Bersahabat dengan orang yang baik, maka Allah akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Bersahabat dengan kawan yang buruk, maka tidak ada penyelamatan, keselamatan kepada engkau di negeri akhirat nanti. Kemudian, bersahabat dengan orang yang baik, Allah akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Ya illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Arti orang yang bertakwa ini akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita mendengarkan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Ia menceritakan sebuah hadis. Beliau mengatakan istaghfiru min ashabi salihin fa innahum yashfa'una yaumal qiyamah. Berbanyaklah engkau bersahabat dengan orang-orang yang baik, karena dia akan memberikan syafaat kepada engkau di hari kiamat, memberikan engkau pertolongan. Maka ada sebuah kisah yang mengatakan suatu hari Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan seseorang ke dalam surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, wahai fulan, bagaimana yang kenikmatan surga yang kau dapat pada hari ini? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku baru merasakan kenikmatan surga ini. Allah bertanya, kenapa ya fulan? Limata ya fulan? Ini kenikmatan surga telah kau dapatkan segalanya.
Terus kekurangan apa yang kau dapatkan di surga ini? Beliau mengatakan, satu, ya Allah, aku tidak bertemu dengan sahabatku dulu. Kata Allah, sahabatmu fulan di neraka. Kata Allah, terus apa yang kau mau ya fulan? Aku mau yang kau keluarkan dia dari neraka, masukkan ke surga dan bersamaku. Karena dulu dia pernah bersahabat dengan aku. Pernah bersahabat dengan aku dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala ke neraka dan memanggil fulan, kurang engkau dari neraka. Maka para penghulu mengatakan, salatuhum wa sadaqatuhum wa hajjuhum wa qiraatuhum wa salatuhum wa siyamahum. Maka Allah mengatakan, la, tidak. Kata para ahli neraka, kayaknya dia dikeluarkan dari neraka karena sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, baca Qur'annya, sholat malamnya. Allah mengatakan, enggak seperti itu. Dia dikeluarkan dari neraka karena dia dulu sekali pernah duduk dengan orang baca Qur'an, dengan seorang ustadz baca Qur'an, dengan para orang-orang yang rajin sholat, para pembaca Qur'an, para berzikir. Itu yang menyebabkan dia keluar. Makanya temannya yang udah masuk ke surga yang mengeluarkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah katanya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa lah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bisa mendapatkan nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat bersahabat dengan para ulama, berduduk bersama para ulama, duduk dengan orang yang rajin sholat malam, rajin sholat 5 waktu, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin ke masjid. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga Allah dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada dalam lindungan Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.